teman-teman semuanya. Yes, pagi hari ini seperti biasa ya, kita coba dulu untuk menganalisa pergerakan harga untuk 1 minggu ke depan. Dimulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai nanti tanggal 26 ya, 26 Agustus 2022. Oke. Bentar. Oke. Bentaran suaranya. Oke. Nah, dan untuk analisa seperti biasa kita coba untuk menggunakan 2 metode. Pertama kita melihat data ekonomi apa saja yang minggu ini yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga mulai dari hari Senin, Selasa, besok ya, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Dan juga kita akan coba lihat pergerakan harganya secara teknikal analisa dari berbagai instrumen yang ada di GK Invest. Ya, untuk analisa teknikalnya nanti seperti biasa juga kita akan coba lihat support resisten, kemudian kita lihat tren pergerakan harganya, dan kalau ada area terbaik untuk kita masuk pasar, kita coba untuk pending order di situ. Dan sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting dan juga yang sudah mengikuti atau menyaksikan dari channel YouTube GK Invest Palembang ya. Saya doakan teman-teman pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Ya, langsung aja kita coba lihat untuk data ekonomi, kita masuk ke investing.com. Ya, untuk data hari Senin ini, tanggal 22 Agustus, sangat minim data ya, kalau kita lihat dari pagi sesi Asia, sesi Eropa, hanya nanti malam di sesi Amerika Serikat, ini ada data terkait dengan indeks harga perumahan di Kanada, yang pengaruhnya ini masih tergolong medium impact ya. Nah, jadi untuk hari Senin ini relatif pergerakan harga tidak akan terlalu bervolatil, artinya pergerakan harga kemungkinan besar dalam range yang kecil ya. Dan pergerakannya mungkin lebih dipengaruhi oleh teknikal, bukan oleh data ekonomi. Nah, kemudian untuk besok di hari Selasa tanggal 23 Agustus juga ada beberapa data ya. Di sesi Asia ini masih belum ada data besok, kemudian di sesi Eropa teman-teman bisa lihat mulai dari jam 14.30 ini ada data PMI dari Jerman atau dari kawasan Eropa untuk bulan Agustus ya. Dan kalau kita melihat untuk PMI Agustus di Jerman ini diprediksi ada penurunan indeksnya ya. Sebelumnya untuk indeks PMI ini di angka 49.3, namun untuk bulan Agustus ini diprediksi ada penurunan menjadi 48.3. Data ini cukup signifikan nantinya mempengaruhi mata uang euro. So teman-teman yang trading euro mungkin untuk data PMI ini diperhatikan rilisnya seperti apa. Data yang lebih tinggi daripada 48.3 ini berpotensi mempengaruhi pergerakan harga euro secara positif ya. Dan sebaliknya jika datanya nanti di bawah 48.3 ini mungkin pengaruhnya akan negatif terhadap pergerakan dari euro. Dan di jam 15.30 setengah 4 waktu Indonesia Barat besok ini juga ada data di Inggris ya. Dan juga data yang sama PMI manufaktur ya. Kalau kita lihat untuk datanya juga diprediksi ada penurunan indeksnya. Sebelumnya ini di angka 52.1 dan untuk prediksi besok ini hanya di angka 51. Nah, sekali lagi untuk PMI ini sebenarnya indeks yang normal itu ada 50. Kalau di bawah 50 artinya jelek ya ekonomi di Inggris dan di kawasan manapun, dan kalau di atas 50 masih tergolong bagus. Tapi kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya, ini forecast-nya atau perkiraannya mengalami penurunan. Dan ya teman-teman harus perhatikan terutama yang trading GBP ya, GBP dan pasangan. Jadi perhatikan untuk data PMI manufaktur dan juga jasa. Jam 15.30 besok ya. Kemudian di sesi Amerika Serikat juga data yang sama ya, dirilis di Amerika Serikat. Ini jam 24.5. PMI manufaktur dan PMI jasa ya, untuk bulan Agustus yang diprediksi kalau untuk di Amerika Serikat ini jasanya ada kenaikan untuk PMI jasa, sebelumnya 47.3 dan prediksinya 49.1. Namun untuk PMI manufaktur bulan Agustus diprediksi juga ada penurunan hanya sedikit ya. Kalau kita lihat data sebelumnya ini di angka 52.2 dan bulan Agustus diprediksi 51.9. Untuk data ini juga pengaruhnya medium sampai dengan high impact, tergantung dari seberapa signifikan perbedaan rilis dengan forecast-nya.
Jika dirilis lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada forecast, maka berpotensi memperkuat pergerakan dari indeks dolar, dan sebaliknya. Jika datanya nanti dirilis lebih rendah daripada perkiraan, maka berpotensi mempengaruhi pergerakan yang negatif untuk indeks dolar. Dan data yang terakhir untuk besok ini adalah data penjualan rumah baru untuk bulan Juli di Amerika Serikat. Kalau kita melihat untuk penjualan rumah baru bulan Juli ini diprediksi ada penurunan. Untuk bulan sebelumnya atau bulan Juni, ini penjualan rumah di Amerika Serikat di angka 590.000. Namun untuk bulan Juli ini diprediksi hanya 575.000. Dan pengaruh data ini cukup signifikan nantinya mempengaruhi indeks dolar. Jadi teman-teman yang trading indeks dolar dan pasangan, termasuk yang trading komoditi, juga perhatikan untuk data penjualan rumah di Amerika Serikat. Data yang lebih tinggi artinya positif untuk pergerakan dari indeks dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan dari indeks dolar. Nah, ini untuk data besok ya, besok hari Selasa. Kita coba lihat untuk hari Rabu. Ya, hari Rabu sesi Asia dan sesi Eropa ini masih minim data, tidak ada data penting. Hanya di sesi Amerika Serikat ya, untuk hari Rabu ini ada data penjualan rumah tertunda. Ini akan dirilis jam 9 waktu Indonesia Barat ya, 9 malam. Dan kalau kita melihat dari forecast-nya ini jauh berkurang ya dari sebelumnya di angka minus 8,6%, dan untuk bulan Juli diprediksi minus 3,8%. Yes, sekali lagi data ini juga pengaruhnya high impact nantinya untuk mempengaruhi pergerakan indeks dolar. Jadi teman-teman yang trading indeks dolar dan pasangan juga perhatikan data penjualan rumah tertunda di hari Rabu jam 9 malam ya. Kemudian juga di hari Rabu masih 30 menit setelahnya jam 21.30 ini ada data terkait dengan inventory minyak mentah atau persediaan minyak mentah. Yang kalau kita melihat sebelumnya ini ada pengurangan sebesar minus 7 jutaan ya. Namun kalau kita melihat untuk forecast-nya ini belum muncul. So kita tunggu untuk forecast-nya berapa nanti untuk prediksi dari inventory minyak untuk minggu ini. So, kita tunggu nanti mungkin hari Selasa udah dirilis untuk forecast-nya ya. Kemudian lanjut di hari Kamis. Kalau hari Kamis kita lihat di sesi Asia juga ini belum ada data penting, hanya di sesi Eropa dan sesi Amerika Serikat ya. Nah, kalau di sesi Eropa ini ada data terkait dengan PDB Jerman untuk kuartal on kuartal dan year on year. Yes, untuk data PDB ini pastinya juga akan mempengaruhi secara signifikan pergerakan dari euro. Jadi teman-teman yang trading euro hari Kamis untuk data PDB ini diperhatikan jam 1 siang rilisnya. Ya, prediksinya masih sama ya, untuk year on year ini di angka 1,5% dan kuartal on kuartal diprediksi ada penurunan. Jadi 0%, sebelumnya 0,2%. Kita lihat data yang lebih tinggi ini pengaruhnya positif untuk euro, dan data yang lebih kecil atau lebih minim dari forecast maka pengaruhnya negatif untuk euro ya. Oke, untuk sesi Amerika Serikat ini juga dirilis untuk PDB Amerika Serikat untuk kuartal kedua ya. Ini juga prediksinya ada penurunan untuk produk domestik brutonya. Sebelumnya ini di angka minus 0,9% dan untuk kuartal kedua ini diprediksi di angka minus 0,8%. So ini juga datanya juga cukup signifikan mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar. So teman-teman yang trading indeks dolar dan pasangan juga harus diperhatikan nanti untuk rilis data PDB ini jam 19.30 hari Kamis. Ya, itu untuk hari Kamis data ekonominya yang jadi fokus pasar, dan di akhir sesi minggu ini atau di hari Jumat ya. Untuk data terakhir ya, kalau kita melihat di data hari Jumat ini di sesi Amerika Serikat ya. Ya, Amerika Serikat ada banyak data kalau kita melihat, tapi pengaruhnya ini masih medium impact, artinya tidak terlalu besar mempengaruhi nantinya indeks dolar untuk data-data di hari Jumat. Ini ada data indeks harga produk belanja, kemudian neraca perdagangan untuk bulan Juli, kemudian juga persediaan retail non otomotif ya, dan yang lainnya. Dan semua data tadi ini pengaruhnya masih low sampai dengan high impact. Yes, jadi itu ya untuk data ekonomi minggu ini, mungkin hari Selasa dan Rabu.
Selasa, Rabu adalah hari yang memang banyak data ekonomi penting ya. So teman-teman yang trading mayor pair hari Selasa, Rabu itu perhatikan data-data yang dirilis tadi ya. Ya, kita lanjut ke teknikal ya. Kita coba lihat dulu untuk pergerakan harga secara teknikal. Ya, kita awali dengan mother of currency, indeks dolar. Oke, untuk pagi hari ini indeks dolar ya ini berada di level 108.1. Memang kalau kita melihat dari minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 11 Agustus, ini pergerakan harga sudah mulai bergerak pada tren kenaikan. Cukup signifikan kenaikannya. Sebelumnya di tanggal 11 Agustus ini indeks dolar berada di kisaran 104.5 dan untuk minggu ini, terutama di hari Senin, ini naiknya cukup banyak ya. Kalau kita melihat range-nya cukup besar, 108.2. Ini range tertinggi untuk hari ini. Dan kalau kita lihat memang secara pergerakan harga ini tekanan buyer-nya masih cukup kuat ya. Artinya memang secara tren indeks dolar ini masih berada pada tren kenaikan ya. Dan kalau kita mengacu pada area resisten sebelumnya, maka untuk target kenaikan selanjutnya di indeks dolar ini ada di kisaran 108.4 sampai dengan 109.2 ya. Ya, jadi minggu ini kalau kita melihat untuk pergerakan indeks dolar ini masih berpotensi melanjutkan kenaikan ya, ditambah nanti jika memang data-data dari Amerika Serikat ini dirilis positif, maka mungkin chance-nya cukup besar untuk indeks dolar naik sampai ke level resisten 109.2 ya. Dan hari ini memang karena tidak ada data penting yang dirilis, jadi saya lihat mungkin pergerakan indeks dolar akan bermain di range yang cukup sempit. Untuk level support ada di kisaran 107.5 dan untuk resisten ada di kisaran 108.5. Jadi satu poin ini adalah range pergerakan indeks dolar hari ini ya. Jadi tahanan bawahnya atau support harganya ini juga cukup kuat sekarang kalau kita melihat dari historical resisten yang sudah di breakout kemarin. Ya, jadi indeks dolar hari ini secara kesimpulan masih berpotensi melanjutkan kenaikan ya. Level target kenaikan ada di 108.5. Area ini. Oke, itu gambaran untuk indeks dolar hari Senin ini. Kita coba lihat untuk pasangan mata uang atau forex ya. Ya, kita awali dengan Euro USD. Oke, dari tanggal 11 Agustus juga kalau kita melihat ini berbanding terbalik dengan indeks dolar. Untuk Euro USD ini mengalami penurunan yang cukup jauh ya. Dari level tertingginya 11 Agustus kemarin di kisaran level 1.0350 sampai dengan pagi hari ini untuk euro hampir mencapai level paritasnya 1 euro sama dengan 1 dolar ya. Jadi kalau kita lihat untuk pagi hari ini levelnya ada di 1.0040 ya, di mana memang kemarin di minggu lalu atau di tanggal 18 Agustus euro ini masih tertahan di kisaran 1.0110. Namun jelas dari candlestick seller yang cukup besar ini bahwa level dari support penting tersebut berhasil di breakout. Artinya untuk euro ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan sampai ke level support selanjutnya ya. Ya, kalau kita mengacu pada level terendah selanjutnya setelah level 1.0110 ini ada di kisaran 0.9950. Ya, jadi kalau kita lihat dari pergerakan harga secara teknikal, maka euro USD berpotensi turun sampai ke level tersebut 0.9950 ya. Masih ada sekitar 50 pip lagi target penurunan harga. Secara tren besar euro masih dalam kondisi downtrend dan di tren kecil pun ini masih sama ya. Kalau kita melihat garis downtrend line bahwa maka memang euro jelas ya kondisinya masih strong bearish. Dan untuk area resisten ya sebagai acuan resisten terdekat atau area jual, kita bisa mengacu pada level
support kemarin yang sudah berubah fungsi menjadi resisten harga untuk hari ini. Ya, jadi untuk resisten ataupun area jual yang paling ideal hari ini ada di kisaran 1.0110 ya. Jadi kalau untuk sekarang saya lihat pergerakan harga mungkin akan terkoreksi ya sampai ke level atas, level resisten ya. Ini namanya koreksi positif. Jadi teman-teman yang mau mengikuti tren besarnya mencari posisi sell, saran saya tunggu di kisaran level tersebut 1.0110 ya. Ya, ini area sell-nya ya. Jadi teman-teman bisa set sell limit di kisaran range ini. Ini untuk skenario posisi sell ya, mengikuti tren besar dari Euro USD. Dan untuk teman-teman yang mencari counter trend atau posisi buy, ya saran saya teman-teman cari area buy yang paling signifikan ya, karena memang sekarang secara tren euro ini turun. Artinya kalau kita buy ini melawan tren besar. Nah, untuk area buy terbaik saya melihat level 0.9950 masih menjadi tahanan yang paling signifikan untuk saat ini. Jadi untuk yang mau cari peluang buy, tunggu pergerakan dulu sampai ke level tersebut ya. Atau sekarang teman-teman bisa atur buy limit untuk posisi buy. Dan untuk manajemen risiko ya cukup harus tetap ketat ya. Kalau kita pasang posisi buy di 0.9950 artinya 20 sampai 30 pip dari support tersebut harus dipasang manajemen risiko atau stop loss ya. Artinya ini kalau kita melihat level 0.9930 adalah level stop loss yang sudah cukup maksimal dari level supportnya ya. Jadi 0.9930 bisa di set stop loss untuk posisi buy. Oke, selagi pergerakan harga masih berada di atas 0.9950, saya lihat untuk pergerakan harga mungkin masih akan berkonsolidasi ya di level support harga ya. Namun jika level 0.9950 ini berhasil di breakdown lagi, kemungkinan besar euro akan bermain di level yang jauh lebih rendah ya. Kalau kita lihat untuk support selanjutnya ini ada di kisaran 0.9850-an. So kita tunggu ya, apakah level 0.9950 masih menjadi tahanan bawah yang cukup signifikan atau nantinya berhasil di breakout. Yang jelas sekarang untuk euro secara kesimpulan, secara tren masih turun ya, dan posisi idealnya adalah posisi sell. Teman-teman tinggal cari aja area terbaik untuk ambil posisi sell ya. Acuannya di garis downtrend line. Ini juga bisa teman-teman implementasikan di MetaTrader-nya untuk melihat tren kecil dari Euro USD. Lagi pergerakan harga masih berada di bawah garis downtrend line, posisi sell masih jadi posisi yang paling ideal. Ya, itu untuk Euro USD, dan kita coba langsung ke pair selanjutnya, GBP USD ya, atau sterling. Ya, kalau kita melihat sterling pagi hari ini berada di level 1.1830, dan ini juga sama seperti euro tadi ya. Dari tanggal 11 Agustus sudah mengalami penurunan. Ini dari level tertingginya di kisaran 1.2270. Nah, untuk level sekarang ya, kalau teman-teman mengacu pada gelombang terendah sebelumnya di tanggal 14 Juli, maka level 1.1830 ini tinggal 50 pip lagi ya, mencapai level terendah selama 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat level 1.1760-an ini adalah level terendah selama 2 tahun terakhir untuk sterling. Artinya kemungkinan besar level ini juga akan menjadi target penurunan terdekat dari sterling. Dan memang secara tren ya, teman-teman bisa lihat secara tren besar sterling ini masih dalam kondisi downtrend, dan kalau kita gambarkan juga garis downtrend line di tren yang kecil, maka jelas juga untuk sterling ini dalam kondisi tren penurunan ya. Jadi secara tren besar dan tren kecil, sterling masih dalam kondisi downtrend. Ya, kalau kemarin kita melihat level 1.1890 adalah level support yang menjadi acuan atau menjadi tahanan sementara ya. Namun sekarang jelas bahwa level tersebut sudah berhasil di
down. Artinya untuk level support sebelumnya ini sudah berubah fungsi menjadi resisten harga. Jadi untuk resisten terdekatnya ini ada di kisaran 1.1890 dan resisten selanjutnya ini ada di kisaran ya 1.2000 ya. Oke, kalau kita melihat inilah support dan resisten untuk sterling hari ini ya. Dan karena memang data ekonomi tidak banyak hari ini, maka saya lihat juga untuk pergerakan sterling mungkin akan bermain pada range pertama ini ya, range pertama atau range yang paling dekat. Namun kecenderungan pergerakan harganya untuk saat ini masih berpotensi untuk turun menuju ke support harga terdekatnya. So, teman-teman, kalau mengikuti tren besar ya atau tren kecilnya mencari posisi jual, ya kita lihat untuk resisten yang paling dekat adalah 1.1890. Maka area ini adalah area paling ideal untuk kita ambil posisi sell. Saya belum merekomendasikan teman-teman ambil sell sekarang karena level sekarang 1.1830-an ini sudah mendekati level support ya. Jadi agak riskan kalau kita ambil posisi sell sekarang. Namun kalau teman-teman melihat ada peluang untuk kita counter trend ya karena sudah mendekati level support harga, ya teman-teman bisa cari posisi buy di kisaran level ini ya. Kisaran level 1.1770 ini bisa jadi area pilihan untuk teman-teman pasang posisi buy atau pasang pending order buy limit di kisaran ini. Ya karena sampai sekarang level ini masih menjadi tahanan ya, tahanan bawah atau support yang cukup signifikan ya. Untuk pergerakan selanjutnya ya kita lihat apakah level range kecil ini berhasil di breakout ya. Kalau support berhasil di breakout, maka target penurunan selanjutnya ada di kisaran 1.1650. Tapi jika resisten yang berhasil di breakout, maka koreksi positifnya mungkin akan berlanjut sampai ke level 1.2000. Ya, ini range yang masih bisa jadi acuan kita untuk trading hari ini. Sekali lagi, level buy adalah di kisaran 1.1770 dan level sell ada di kisaran 1.1890 sebagai area support dan resisten terdekat. Namun untuk posisi ideal, kita coba ngikutin tren kecil dan besarnya saja, posisi sell ya. Adalah posisi yang paling ideal untuk hari ini. Oke, itu untuk sterling. Kita coba lihat ke pair yang lain ya, ke mayor pair yang lain. Ya, untuk Aussie, Australia USD, ini juga sama, dari tanggal 11 Agustus juga sudah mengalami penurunan ya. Kalau kita melihat penurunannya sampai ke level support yang kita tandai, antara 0.6860, ini support pentingnya kemarin, dan sekarang ini terrejeksi oleh tekanan buyer. Ya, namun secara tren saya lihat mungkin untuk Aussie juga masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan, ditambah jika memang indeks dolar masih terus mengalami penguatan harga. Jadi untuk pergerakan naik ini saat ini ya 0.6900 ini hanya terhitung sebagai koreksi positif. Secara tren untuk Australia USD ini masih berpotensi turun atau melanjutkan penurunan. Ya, ini untuk Aussie sedikit saja ya, dan ini untuk New Zealand. New Zealand sudah breakout ya dari level support yang sudah menjadi tahanan sebelumnya. Ini level 0.6190. Sempat di breakout, sekarang di pullback lagi. Ya, artinya untuk New Zealand pun secara tren ini masih berpotensi melanjutkan penurunan karena secara support pun sudah jelas di breakout ya. Maka untuk support selanjutnya kita bisa mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 18 Juli. Maka untuk target dari New Zealand ini ada di kisaran 0.6130-an. Dan untuk resisten, ya kita bisa tarik garis downtrend line juga dari dua gelombang tertinggi. Tanggal 12 Agustus di kisaran 0.6450 dan gelombang kedua ada di kisaran 0.6370. Maka untuk resisten yang paling dekat atau yang paling signifikan untuk New Zealand untuk kita cari posisi sell adalah di kisaran level 0.6240 ya. Ini area terbaik untuk ambil posisi sell pada pair New Zealand USD ya.
Kita mengacu di sini ya, garis downtrend line dan juga historical harga sebelumnya di sini. Ya, untuk posisi buy, saran saya tunggu di bawah lagi. Ini masih terhitung koreksi positif. Kemungkinan besar untuk penurunan masih akan berlanjut ya. Kalau nggak siang, mungkin sore hari nanti. Nah, ini gambaran untuk New Zealand. Dan untuk pair forex yang terakhir adalah yen ya. Oke, yen pagi hari ini berada di kisaran rate 137.2. Ini juga sama dari tanggal 11 Agustus kemarin juga mengalami penguatan ya. Ini juga dipengaruhi oleh penguatan dolar. Dan sampai saat ini pergerakan harga ini berada di level resisten. Jadi sekarang untuk USD Yen ini tertahan pada level resisten atau area tertinggi di tanggal 27 Juli kemarin. Nah, artinya selagi pergerakan harga masih berada di bawah level 137.4, ini berpotensi untuk Yen mengalami koreksi harga ya. Kalau kemarin kita lihat untuk level resisten ada di kisaran 135.4, namun jelas tanggal 18 Agustus kemarin level tersebut sudah berhasil di breakout. Artinya level ini sudah berubah fungsi menjadi level support terdekat. Ya. Oke, jadi untuk yen secara kesimpulan ya, pergerakan harga secara tren uptrend ya, dalam tren kenaikan. Dan untuk area support terdekat ada di kisaran 135.5 sekaligus juga level tersebut merupakan level buy, level pembelian ya yang paling ideal untuk sekarang. Dan untuk level sell, area sell 137.4 ini masih bisa jadi acuan kita untuk sell selagi pergerakan harga masih berada di bawah 137.4, maka posisi sell juga masih bisa ya kita pasang ya. Dan tentu karena posisi sell ini counter trend, maka ya stop loss-nya juga nanti teman-teman atur aja seminim mungkin. Mungkin saran saya di kisaran 137.7. Gitu ya. Skenario-nya mungkin seperti ini. Nanti terkoreksi untuk pergerakan harga melanjutkan kenaikan ya. Kalau memang nanti dolar terus menguat, maka ada chance untuk yen pun ini kembali naik sampai ke level tertinggi selama 20 tahun terakhir, ini di kisaran 139.2. Nah, ini ya skenario-nya. Atau ini juga bisa langsung nih, kalau ini langsung di breakout, maka target selanjutnya adalah di level 138 sampai 139. So kita lihat nanti konfirmasinya dari candlestick, terutama candlestick 4 jam ya. Kalau nanti ada rejection dari seller ya teman-teman bisa masuk sell di sini. Tunggu aja konfirmasi dari candlestick. Ya, itu untuk forex ya. Kita lanjut ke komoditas. Kita lihat untuk pergerakan minyak mentah. Ya, minyak mentah hari ini berada di harga 89.5 ya. Dan memang dari minggu kemarin pergerakan harga dari minyak ini range-nya cukup sempit. Ini bermain pada kisaran 85 sampai dengan 92. Dan hari Jumat kemarin pun ini sudah kita bahas, ya terutama teman-teman yang ikut live trading, bahwa pergerakan harga minyak ini masih bergerak pada tren penurunan kalau kita lihat. Ini juga masih mengacu pada pola yang sudah terbentuk ya, pola down channel ini. Dan sampai sekarang ini malah kalau kita melihat tanggal 18 Agustus kemarin, tekanan sellernya muncul di sini. Ya, konfirmasi dari seller ini muncul di area resisten. Artinya untuk pergerakan harga minyak mungkin hari ini pun masih berpotensi melanjutkan penurunan ya. Ya, kalau kita melihat untuk area support yang masih menjadi tahanan terdekat untuk minyak ini ada di kisaran 86 ya. So kita tunggu ya apakah pergerakan harga masih tertekan untuk melanjutkan penurunan sampai ke level 86 atau nanti pergerakan harga berhasil membreakout dari resisten ini ya. Kalau untuk resisten level kuncinya ada di kisaran 91. Jadi selagi pergerakan harga berada di bawah 91, secara tren untuk minyak ini masih downtrend. Jadi kuncinya ada di 91, kita lihat. Nanti apakah berhasil di breakout. Tapi jika level 91 berhasil di
breakout ya, maka tren kenaikan ini berpotensi muncul ya. So, kalau nanti 91 berhasil di breakout, maka targetnya adalah 95. So, kita tunggu dulu ya. Untuk sementara secara candlestick ini belum ada konfirmasi pembalikan arah, artinya pergerakan harga dari minyak ini masih konsisten bermain pada tren penurunan. Jadi posisi idealnya untuk hari ini pun masih posisi sell ya. Lagi pergerakan harga di bawah 91, posisi sell adalah posisi yang paling ideal. Kalau teman-teman mau cari posisi buy untuk minyak, saran saya tunggu di level 86 sebagai support harganya. Dan kita ke pair yang terakhir. Ya, karena waktu kita tinggal 7 menit lagi ya. Oke, kalau kita melihat untuk harga gold ya XAU/USD pagi hari ini berada di harga 1.746 dolar per troy ounce ya. Dan kondisi penurunan ini sudah dimulai dari tanggal 11 Agustus. Jadi semua pair yang berhadapan dengan dolar ini mulai pelemahannya atau penurunannya itu dimulai dari tanggal 11 ya. Itu juga bertepatan dengan tanggal penguatan indeks dolar. Nah, kemarin sudah kita tandai level support yang masih menjadi tahanan sementara untuk emas itu ada di kisaran 17.53 ya. Dan hari Jumat kemarin level tersebut terkonfirmasi di breakout. Artinya untuk pergerakan harga emas ini berpotensi melanjutkan penurunan sampai ke level-level support selanjutnya. So, kalau kita mengacu pada gelombang-gelombang resisten pada tanggal, kita lihat ini ya, tanggal 21 Juli, ya, maka untuk target penurunan terdekat untuk harga emas ini ada di kisaran 17.39. Kita mengacu pada resisten pada tanggal 22 Juli. Ini target penurunannya, artinya untuk hari ini posisi ideal untuk emas adalah posisi sell. Teman-teman tinggal cari aja area terbaik ya. Kalau kita mengacu pada garis downtrend line ini, pada tren yang kecil, maka untuk resistennya adalah di kisaran 1.755 ya. Nah, area 1.755 ini adalah area sell yang paling ideal untuk hari ini. Jadi secara kesimpulan untuk ini untuk candlestick 4 jam atau untuk time frame 4 jam ya. Jadi time frame 4 jam ini adalah time frame yang paling ideal untuk teman-teman gunakan, terutama kalau yang tradingnya day trade, trading harian. Jadi gunakan time frame 4 jam untuk analisa. Jadi sekali lagi untuk emas ya, ini secara kesimpulan, secara tren dalam kondisi downtrend, area sell terbaiknya adalah di kisaran 17.55 ya. Dan untuk target penurunan sekaligus support target yang paling dekat saat ini adalah di kisaran 17.39. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau ambil posisi buy counter trend, lihat dulu kondisi candlestick di level 17.39. Kalau nanti muncul konfirmasi pembalikan arah ya teman-teman bisa masuk buy ya. Tapi stop loss-nya juga harus diterapkan ya 5 poin dari area support ya. Tapi jika nanti tidak muncul konfirmasi pembalikan arah, artinya pergerakan harga emas berpotensi masih melanjutkan penurunan mungkin ke level yang lebih rendah di kisaran 17.30-an. Gitu ya, karena sekarang kita lihat dolar ini masih cukup strong ya, cukup kuat ya, potensinya masih tetap naik, maka untuk emas pun pasti ya berpotensi tertekan atau melanjutkan penurunan. Ya, seperti itu ya. Ini saya tandai dulu untuk support resistennya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau request analisa. Ya, ini ya range kecil untuk emas hari ini. Ya.
pertanyaan nggak teman-teman? Ya, nggak ada pertanyaan ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Andani ya, Bu Armi, kemudian Bu Elin, kemudian Bu Eni, Oma Trisnawati, Pak Edi, kemudian juga ada Cece Alin ya, Bu Herlina, dan apa nih, Rilmi. Next kalau gabung boleh dibuat nama ya, jadi bisa kita sapa. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga analisa pagi hari ini bisa memberikan referensi untuk teman-teman trading. Yes, pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi untuk analisa besok. Selamat pagi semuanya, salam profit. Thank you. Siapa? Aku masuk ya.